tangan tubuh sebelum melakukan latihan ataupun bekerja. Pemanasan bertujuan untuk meningkatkan aliran darah ke otot, meningkatkan fleksibilitas, dan mengurangi risiko terjadinya luka. Untuk pemanasan yang pertama, kita bisa melakukannya dengan gerakan jogging. Lakukan gerakan jogging dalam 5-10 menit hingga tubuh terasa panas untuk meningkatkan aliran darah ke tubuh dan menjadikan tubuh enak untuk bergerak melakukan gerakan dalam pencaksilat. Mari teman-teman, kita lakukan gerakan pemanasan yang pertama, yaitu berlari jogging 5-10 menit. Setelah kita melakukan jogging selama 5-10 menit, kemudian untuk membuat tubuh kita semakin panas dan fleksibel, kita melakukan peregangan dinamis, yaitu dengan melenturkan bagian tubuh seperti lengan, kaki, kemudian bagian-bagian tubuh lainnya yang akan kita gunakan sebagai anggota gerak, sehingga tubuh kita akan menjadi rileks dan panas untuk menjadikan gerakan silat semakin maksimal. Dan kemudian kita kombinasikan latihan dengan melatih sendi kita, yaitu dengan seperti gerakan memutarkan sendi di pergelangan tangan, kemudian kaki yang nantinya akan kita gunakan sebagai anggota gerak tubuh utama dalam latihan pencaksilat. Nah, jadi setelah pemanasan langsung masuk ke fase teknik dasar. Yang pertama, teknik dasar tendangan. Jadi teknik dasar dalam pencaksilat berupa tendangan itu ada 4. Yang pertama ialah tendangan depan lurus, yang kedua ialah tendangan sabit, yang ketiga ialah tendangan belakang, dan yang terakhir atau yang keempat ialah tendangan head. Jadi yang pertama ialah teknik tendangan depan, atau yang sering disebut dengan teknik tendangan depan lurus. Nah, jadi teknik ini mempunyai sasaran yaitu bulu hati dan juga perut lawan. Dengan tendangan ini menggunakan ujung kaki, bagian telapak itu. Nah, adapun langkah-langkahnya, yang pertama ialah dengan menggunakan kuda-kuda depan. Kaki yang terkuat ditaruh di belakang untuk siap-siap menendang. Sasaran bulu hati dan juga perut lawan dengan menggunakan ujung telapak ataupun ujung kaki. Selanjutnya ialah tendangan sabit. Tendangan sabit merupakan tendangan yang mirip seperti bola sabit. Jadi sasaran dari tendangan sabit merupakan bagian perut lawan. Adapun cara melakukannya dengan posisi kuda-kuda seperti biasa, lalu kaki ataupun lutut diangkat dan pinggul membuka ataupun sedikit menyerok. Nah, langsung posisi kuda-kuda siap. Yang ketiga merupakan tendangan belakang. Jadi tendangan belakang merupakan tendangan yang dilakukan dengan memutar tubuh dan membelakangi lawan. Adapun langkah-langkahnya yang pertama ialah dengan menggunakan salah satu kaki di depan. Lalu yang kedua ialah badan memutar dan pertengahan dengan menggunakan tumit dan jari-jari kaki menghadap ke bawah. Yang terakhir dari teknik tendangan yaitu tendangan flank. Jadi tendangan flank dilakukan dengan posisi penyamping dan sasaran seluruh bagian tubuh lawan. Badan penyamping. Ya, yang selanjutnya yaitu adalah teknik pukulan. Yang pertama yaitu adalah pukulan depan. Pukulan depan adalah pukulan yang diluruskan ke depan guna untuk menghajar lawan. Caranya yaitu dari samping dan samping ini untuk siap-siap posisi, lalu dibawakan ke depan. Ya, selanjutnya ada pukulan samping. Caranya yaitu satu tangan di depan, lalu satunya menyerang.
Lalu yang terakhir yaitu ada pukulan bandul. Pukulan bandul adalah pukulan yang dilakukan dari arah bawah menuju ke atas. Caranya yaitu posisi kaki di depan, lalu posisi menyerang dari bawah ke atas. Teknik selanjutnya adalah teknik elakan, di mana teknik elakan itu terdapat 3 jenis teknik elakan. Yang pertama adalah elakan samping kanan, elakan samping kiri, dan elakan mundur. Elakan kiri, di mana kita menghindari serangan lawan bergerak ke kiri. Beginilah contohnya. Kemudian adalah elakan kanan, di mana kita menghindari serangan lawan bergerak ke sebelah kanan. Beginilah contoh gerakannya. Yang terakhir adalah elakan belakang, di mana kita menghindari serangan lawan dari depan sehingga kita menghindar ke belakang. Inilah contoh gerakannya. Yang selanjutnya yaitu teknik lisan. Teknik lisan terdiri dari 3 jenis. Yang pertama teknik lisan belakang, kemudian teknik lisan samping, dan teknik lisan bawah. Teknik lisan belakang yaitu mundur ke belakang untuk menghindari serangan dari depan. Kemudian untuk teknik lisan samping, mundur ke samping untuk menghindari serangan dari arah samping. Kemudian teknik lisan bawah menunduk atau merunduk untuk menghindari serangan tinggi. Baik, yang terakhir adalah pendinginan. Jadi pendinginan itu adalah penataian gerakan yang dilakukan guna meningkatkan kondisi tubuh untuk kembali pulih dan mendinginkan suhu serta mencegah tubuh dari resiko cedera. Adapun pendinginan yang dapat dilakukan, yang pertama adalah pendinginan statis. Jadi pendinginan statis adalah pendinginan yang dilakukan dengan cara menahan posisi tubuh tertentu dengan kurun waktu yang telah ditentukan, yaitu sekitar 10-30 detik. Nah, contoh dari peregangan statis adalah menepuk tangan, kepala, ataupun kaki. Itu merupakan salah satu contoh dari peregangan statis. Yang kedua adalah peregangan lengan. Peregangan lengan adalah gerakan peregangan yang dilakukan baik statis maupun dinamis guna meningkatkan fleksibilitas lengan dan jangkauan lengan. Nah, peregangan lengan ini dapat dilakukan dengan cara menarik lengan ke arah silang. Nah, itu adalah contoh dari peregangan lengan. Nah, yang ketiga itu adalah peregangan kaki. Peregangan kaki adalah peregangan yang dilakukan baik secara statis maupun dinamis guna meningkatkan fleksibilitas dan jangkauan dari kaki itu sendiri. Contoh dari peregangan kaki itu adalah dengan mengangkat kaki dan kemudian ditarik ke arah untuk meningkatkan jangkauan dari kaki. Nah, contoh selanjutnya itu adalah split. Bisa dicontohkan dengan split depan. Nah, ini adalah contoh dari split depan, yaitu peregangan kaki. Dan yang terakhir adalah pernafasan dalam. Pernafasan dalam merupakan salah satu bagian penting dari sebuah pendinginan. Pernafasan dalam membuat kita menjadi lebih rileks dan tenang setelah melakukan kegiatan yang intens. Adapun contoh dari pernafasan dalam itu adalah melakukan serangkaian gerakan pernafasan, ditarik melalui hidung dan dihembuskan melalui mulut dengan teratur. Hal ini mampu meningkatkan kerelaksasian seseorang setelah melakukan aktivitas fisik dan olahraga.